tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yonatan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Bapak Demi. Silahkan kepada Bapak Demi. Silahkan. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Desainnya Pak. Kedengaran ya? Udah, sekarang udah. Ya. Nanti Pak Jafar Lutfi sebagai Wakil Dekan 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Kemudian pembicara pertama Bapak Rio Yonatan Tejakusuma, dan hadirin para mahasiswa saudara-saudaraku yang sekarang saat ini sedang hadir pada seminar hari ini, webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semuanya, semoga selalu sehat. Insya Allah. Sebenarnya di sini saya melengkapi karena bacaan yang saya baca juga sama dengan bacaan yang Bapak Yonatan baca, Blue Ocean Strategy, itu bacaan yang bagus. Di sini saya juga menambahkan saja nanti ada beberapa hal yang intinya adalah saya berbagi pengalaman saja. Pengalaman ketika saya dulu menjadi direktur di perusahaan yang menangani trading ekspor, yaitu trading ekspor energi. Waktu itu kita ekspor wood pellet dan sawdust briquette. Baik. Sesuai dengan tema, peran kepemimpinan dan inovasi mahasiswa dalam pengembangan jiwa wirausaha. Di sini mungkin saya bukan bicara sebagai dosen akademisi secara keseluruhan ya, tapi saya juga di sini membahas sebagai praktisi bisnis. Jadi 2 tahun saya dipercaya untuk menjadi direktur di Simat Raja Artaya, dikenal secara internasional sebagai Star Global Trading Company tahun 2016 sampai 2018 setelah saya lulus S2. Pada waktu itu saya tidak punya bayangan berbisnis itu bagaimana, karena sebelumnya latar belakang saya itu adalah lulus S1 saya R&D, kemudian QC, kemudian saya S2 saya langsung berbisnis itu di bidang ekspor. Kenapa kok milih bidang ekspor? Karena ya pada waktu itu belum banyak teman-teman saya yang melakukan ekspor. Sehingga saya mau masuk di situ, menantang diri saya, dan alhamdulillah 2016 sampai 2018. Foto yang diambil ketika saya berada di Danau Tiberias, Danau Galilea di Israel. Ya, kadang-kadang untuk mengantarkan barang itu kan kita perlu datang langsung ke tempatnya. Tahun ini tanggal 1 Mei 2017. Pada waktu itu mengantarkan 1 kontainer briquette kelapa, briquette arang kelapa. Pertama itu tujuannya ke Haifa, ternyata dia mintanya ke Asdod, ya akhirnya kita pindah. Untungnya di sana proses langsung. Ekspor yang sudah saya lakukan ada banyak. Merek yang saya bawa itu adalah Toko. Perusahaan ini yang PT Simana itu atau PT Star Global Trading itu memiliki jaringan di Jerman. Kita bekerja sama dengan perusahaan setempat yaitu Hagudu GmbH. Kalau di kita namanya PT, kalau di Jerman namanya GmbH. Kemudian di Singapura itu juga ada perwakilan. Singapura itu perusahaannya pakai O Ltd, PVT atau PTE Ltd gitu ya. Kalau Malaysia, Brunei itu SDN BHD atau BHD saja. Itu bentuk-bentuk perusahaan. Artinya dalam menjalankan usaha, tentunya legalitas kita juga harus penting. Saya pernah mengkritisi juga
berbisnis dengan otak kanan itu tidak cukup. Harusnya kita berbisnis dengan 2 otak. Karena dalam melakukan analisis, otak kiri juga harus jalan. Kreativitas otak kanan juga harus jalan. Sehingga kedua otak itu harus dijalankan secara berbarengan, berkesinambungan. Oke. Karena saya praktisi bisnis ekspor dulu ya. Sekarang saya di kampus saja, tapi masih megang beberapa pengaruh juga di perusahaan itu dan segala macamnya. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian mengenai kondisi dunia saat ini. Jadi kita harus menaikkan helikopter view kita dari kondisi dunia, lalu kita sempitkan ke Indonesia bagaimana, dan kita akan tahu karakteristik Indonesia itu akan seperti apa. Saat ini peta dunia dibedakan seperti ini. Ini data dari IMF dan World Bank. Dengan warna itu ya, ada developed industrial countries, newly industrial countries, developing countries, underdeveloped countries. Jadi dibedakan menjadi 4 negara yang mungkin bisa dikatakan underdeveloped, ya belum berkembang ya. Di bawah yang berkembang, lalu ada negara berkembang. Kadang-kadang di Twitter diplesetkan negara berflower. Lalu ada newly industrial countries dan ada developed industrials atau industrial country. Negara-negara yang developed countries itu adalah negara-negara yang sudah mapan dan sudah maju. Maju dan mapan ini dalam artian apa? Secara teknologi dan inovasi mereka sudah punya roadmap-nya, sudah punya jalurnya. Secara konsumen mereka juga sudah aktif mencari-cari konsumen, mencari market. Dan kita memperhatikan ada negara yang dia sebagai newly industrial countries, negara yang berpotensi menjadi developed countries atau menjadi negara yang maju, negara berkembang yang berpotensi jadi negara yang maju, atau yang dulunya itu pernah maju, sekarang turun derajat karena beberapa parameternya tidak terpenuhi. Ada Meksiko, ini Meksiko, ada Brazil, ada South Africa, ada Turki, India, China, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei, dan termasuk Indonesia. Kalau dihitung sekarang ada 17 tahun 2020 ini. Tapi ini sudah diintai atau sudah dibuat oleh Bank Dunia sejak tahun 2016 bahwa Indonesia itu sudah diperhitungkan di perkancahan dunia sebagai penggerak ekonomi dunia. Karena itulah Indonesia sudah masuk sebagai anggota G20. Kita lihat pertumbuhan ekonomi global itu lama-lama turun. Dari pertama 2009 itu tidak bertumbuh sama sekali karena ada kejadian resesi yang dimulai dari Lehman Brothers di Amerika. Pada waktu itu US sedang gandrung-gandrungnya bisnis saham dan bisnis properti. Jadi saham diperdagangkan, ternyata ada yang namanya saham yang kosong. Jadi melambung, harganya ternyata meletus, sehingga cuma seperti balon yang akhirnya turun. Itu terjadi pada Lehman Brothers. Itu kemudian kolaps dan mengakibatkan resesi di dunia. Tapi alhamdulillahnya, negara-negara yang dia itu termasuk negara yang developing economies atau negara berkembang atau emerging economies, itu rebound-nya cepat. Dan memiliki pertumbuhan GDP yang lebih tinggi daripada dunia maupun negara yang maju. Dan setelah dipelajari dari pola-pola yang terjadi dari tahun 1970 sampai 2010, tingkat pertumbuhan GDP dari negara berkembang itu berada di atas negara maju, bahkan berada di atas laju pertumbuhan GDP dunia. Kecuali tahun 80 dan 90. Karena apa ini? Ini karena terjadi perubahan dari revolusi industri 2.0 menuju 3.0 antara tahun 80 sampai 90, di mana negara-negara berkembang masih gagap dalam penggunaan komputer, sehingga yang mendominasi masih masih negara-negara maju. Tetapi kita melihat lagi dia rebound-nya cepat, tingkat belajarnya cepat. Nah, Indonesia ada di mana? Indonesia tahun 2015, 16, 17, 18 itu berada di tingkat 5%. Sehingga dia masuk emerging
termasuk newly industrialized countries, negara yang punya potensi sebagai negara maju. Nah, walaupun ada corona yang mengakibatkan pertumbuhan GDP-nya itu turun sampai 2%, sekarang sudah dikoreksi dari 2,5, ini kan forecast-nya, dikoreksi oleh Bank Dunia sekarang 2,1%, BPS juga sudah mengamini 2,1%, diprediksikan oleh Bank Dunia dan oleh AGB, tahun 2021 dia akan rebound lagi menjadi 5%. Nah, siapa yang menikmati rebound ini? Kita sebagai warga negara Indonesia atau yang lain, orang-orang asing yang menanamkan investasinya ke Indonesia. Sehingga ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi itu dinikmati oleh orang-orang asing. Dinikmati oleh orang-orang yang dia tidak punya darah Indonesia, tidak memiliki dasar Pancasila untuk memakmurkan negara, memakmurkan rakyat. Maka inilah saat saudara yang tepat untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita Pancasila. Menjadi wirausaha bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tapi menjadi wirausaha itu menyelamatkan negara dan membangun negara. Saya harapkan nantinya kita berharap bersama pertumbuhan ekonomi itu akan dijalankan oleh masyarakat warga negara Indonesia sendiri, termasuk saudara. Kita nggak usah tahu hitungannya ini bagaimana. Nah, GDP itu dihitung dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Kita tahu variabel yang bisa meningkatkan nilai GDP itu adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi ke dalam negeri, entah itu permodalan dalam negeri atau permodalan asing, dan ekspor. Sementara impor itu mengurangi. Jadi saya harapkan saudara dipaham, di luar sana banyak sekali tawaran untuk impor barang dari asing. Ketika kita impor barang, itu akan mengurangi GDP kita. Maka itu, untuk meningkatkan GDP, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan nilai ekspor, meningkatkan nilai konsumsi rumah tangga, meningkatkan nilai konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan investasi ke dalam negeri. Investasi itu bisa dimaknai dengan apa? Pertumbuhan wirausaha baru. Konsumsi rumah tangga itu naik dengan jalan apa? Menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru, penghasilan masyarakat itu meningkat, maka konsumsi mereka juga akan meningkat. Maka saya akan berikan suatu mindset di sini, bahwa menjadi wirausaha itu adalah kita juga ikut menyelamatkan bangsa kita. Kita juga ikut menyelamatkan negara kita. Kita juga ikut menjadi pahlawan di negeri kita sendiri. Dan yang terakhir, pengeluaran pemerintah. Dari mana pemerintah dapat uang? 75% pemerintah dapat uang itu dari pajak. Sehingga ketika masyarakat itu sudah mulai meningkat pendapatannya, pajak yang didapatkan negara juga meningkat, retribusi juga meningkat. Akibatnya pembelanjaan negara juga meningkat. Pembelanjaan negara itu apakah nggak bermanfaat untuk masyarakat? Ya tentu saja bermanfaat. Membangun jembatan, membangun jalan, membangun sekolah, membangun kampus. Peningkatan kompetensi dosen itu juga termasuk belanja pemerintah. Mari bersama-sama kita bangun mindset, menjadi wirausaha, itu ikut menyelamatkan negara, ikut membangun negara, dan ikut kita menjadi pahlawan untuk negara ini. Kalau kita bicara tentang newly industrialized countries, dulu ada BRICS yang paling terkenal. Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Namun sekarang sudah ditambah lagi dengan beberapa negara yang mulai tumbuh tahun 2016, yaitu Meksiko, Nigeria, Turki, Indonesia. Ada 9. Sekarang bertambah lagi menjadi 17. Kalau angka 17 itu mengingatkan pada dulu zaman VOC itu Dewan Direksinya ada 17. Nah, peningkatan ekonomi bangsa ini semoga kita yang menikmati. Kita ambil peluang itu sebagai pahlawan di bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita hanya ikut menjadi penonton.
barang-barang impor masuk, kita cuma menikmati, kita cuma sebagai konsumsi, jadi konsumen. Teknologi dari luar masuk, kita cuma jadi konsumen. Nah, teknologi luar masuk, kita harus transfer teknologi sehingga kita bisa membuat teknologinya itu di masa depan. Barang-barang impor masuk, kita kendalikan, yaitu apa? Kita harus membuat barang yang bisa berdaya saing dengan apa? Inovasi yang tadi disampaikan pembicara pertama. Ini hal yang penting. Kita menaikkan helikopter view kita, dan kita mulai perlahan-lahan mendarat. Seperti yang sudah saya sampaikan, IMF memiliki forecast yang sama. Memang COVID itu telah menjadikan ekonomi dunia itu melambat, akan menjadi negatif. Akan sempat harga minyak dunia itu negatif. Akhirnya apa? Tanker-tanker itu ada berhenti di tengah-tengah lautan. Karena apa? Kalau dijual mereka rugi, kalau balik mereka juga rugi. Akibatnya apa? Ya sudah, di situ aja. Kenapa kok harga minyak turun? Karena permintaan turun. Kenapa permintaan turun? Nggak banyak mobil yang keluar. Karena apa? PSBB, karena lockdown. Dan diharapkan pertumbuhan ekonomi dunia itu kontribusinya dari emerging market, termasuk salah satunya Indonesia. Kenapa gitu? Indonesia penduduknya peringkat 4, populasinya peringkat 4 sedunia. Cina populasinya peringkat 1 sedunia. India populasinya peringkat 2 sedunia. Artinya apa? Dari 8 miliar penduduk dunia, 5 miliarnya itu adalah emerging market. Sehingga konsumsinya harus dijaga dan inovasinya harus dimunculkan dari emerging market itu. Sebenarnya apa sih emerging market? Kok saya tadi bahas emerging market? Nah, emerging countries atau emerging market itu adalah negara yang memenuhi sebagian kriteria karakter negara maju. Jadi kalau kita mau dikatakan negara maju, hampir, tapi nanggung. Kalau kita dikatakan negara berkembang, peran sentralisasi pemerintah dalam penentuan kegiatan perniagaan mulai berkurang, digantikan mekanisme pasar. Masyarakat kelas menengah bertambah. Kelas menengah itu ya kelas-kelas yang sudah mulai memenuhi kebutuhan tersiernya. Dulu itu yang namanya TV, kulkas, sepeda motor, mesin cuci itu dan tersier. Sekarang penjualan malah meningkat. Artinya apa? Kelas menengah bertambah. Sekarang kebutuhannya apa? HP. Sekarang kebutuhannya apa lebih tinggi dari HP? Informasi. Sekarang kebutuhannya lebih tinggi dari informasi itu apa? Kesehatan. Sehingga dengan adanya new normal ini akan menggeser betul kebutuhan manusia dari yang dulu cuma peduli komunikasi, sekarang akan peduli kepada kesehatan. Pada kelas menengah. Kalau pada kelas bawah, itu masih berpikir tentang memenuhi kebutuhan sehari-harinya, memenuhi kebutuhan pokok, sampai kepada memenuhi kebutuhan tersier awal tadi. Motor, mesin cuci, kulkas. Dan yang ciri keempat, laju informasinya sangat cepat. Akibatnya apa? Masyarakat dapat menjadi sangat konsumtif. Di lain pihak, masyarakat yang dia itu bisa berpikir dengan cepat, dapat juga menjadi inovatif. Kenapa kok gitu? Laju informasinya cepat. Kita dapat berita produk baru di Amerika yang baru launching apa? Apple seri sekian. Menyebar, mulai viral itu di media sosial. Orang Indonesia juga ingin beli. Kenapa? Mengikuti tren yang ada di Amerika sana. Padahal Amerika itu negara maju, Indonesia negara yang mau maju. Ada tren dari masyarakat yang belum dari negara maju itu adalah mengikuti apa yang ditawarkan oleh negara maju. Sehingga menjadi sangat dari Winston Kalijaga ini menjaga sikap konsumtifnya itu. Menjadi sifat yang lebih produktif. Itu apa? Membuat inovasi-inovasi. Lalu akibat yang kedua apa? Untuk menunjang rasio wirausaha, izin usaha dipermudah. Dulu itu ada SIUP, HO, TDI, TDP. Sekarang NPWP khusus untuk ekspor, API. Kalau nggak gesit dan kalau nggak harus sabar dengan birokrasi, mungkin itu nggak akan bisa terwujud dan nggak akan bisa ekspor. Tapi alhamdulillah bisa ekspor.
Akibat yang ketiga, barang subsidi mulai dikurangi. Kenapa? Kelas menengah meningkat. Dan kemudian peran sentralisasi pemerintah itu digantikan oleh kegiatan mekanisme pasar. Premium dan pertalite itu barang-barang subsidi yang membuat konsumsi APBN untuk subsidi itu juga meningkat, sehingga dikurangi. Rencananya, saya harapkan sih enggak. Yang keempat, masyarakat dipaksa bersaing secara global. Dan kemudian minim peranan pemerintah sebagai buffer, sebagai penyangga. TKA datang ke Indonesia. Pemerintah nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena mereka hanya ikut dari perusahaan induknya, misal perusahaan penanaman modalnya dari Tiongkok. Dan pada saat penanaman modal itu, ada syarat dari perusahaannya untuk membawa tenaga kerja mereka dari Tiongkok untuk Indonesia. Ya, pemerintah nggak bisa apa-apa. Karena untuk meningkatkan investasi. Akibatnya masyarakat dipaksa untuk bersaing secara global. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok secara objektif ya, kompetensi mereka dengan kompetensi kita itu apa sih bedanya? Hampir sama. Boleh dikatakan kita lebih unggul. Dan yang lain barang impor dan tenaga kerja asing. Barang impor mulai bermunculan. Begitulah kondisi negara kita. Posisi negara kita saat ini di situ. Menjadi emerging country yang nanggung, tapi itu menjadi suatu primadona. Primadona karena apa? Masyarakatnya bisa menjadi konsumtif. Nah, sekarang mereka sudah bisa membuat sendiri. Bahkan kamera Huawei aja lebih bagus daripada kamera Samsung. Nah, itu ceritanya seperti itu. Oke, di lain pihak, Indonesia juga punya visi 2045, maju kuat mandiri adil sejahtera. Kenapa diambil momen 2045? Karena 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Apa kado kita untuk 100 tahun Indonesia merdeka? Harus kita buat.